Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Puspitasari dengan NPM 20110600193 dari kelas 4E Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan guna untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Kusumawardani MPD. Pembahasan etika lingkungan, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa saja sih masalah yang ada pada lingkungan hidup. Yang pertama, berbagai aktivitas keseharian kita dari skala kecil hingga besar, secara individu maupun kolektif, memberikan kontribusi dalam keseimbangan kelestarian lingkungan. Nah, contohnya yaitu lingkungan manusia yang masih saja dilakukan, seperti membuang sampah, membuang limbah sembarangan, lalu penggunaan energi yang berlebihan, menggunakan kendaraan yang beremisi tinggi, dan kegiatan buruk yang lainnya. Nah, dari semua itu masih saja dilakukan oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, terus dari kegiatan-kegiatan buruk itu bisa menimbulkan problem lingkungan hidup. Antara lain, yang pertama, populasi. Yang kedua, polusi. Yang ketiga, penipisan sumber daya alam. Yang keempat, pembuangan limbah. Yang kelima, perubahan iklim. Yang keenam, perubahan energi hayati. Dan yang ketujuh yaitu pengundulan hutan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk utama jelas memiliki pengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi manusia di sini itu merupakan kunci utama dalam perubahan yang terjadi pada lingkungan, karena manusia dan tingkah lakunya itu mampu mempengaruhi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di alam. Nah, jadi bisa kita simpulkan, akar dari permasalahan pokok bagi masalah lingkungan adalah manusia dengan pertumbuhan dan segala perilakunya yang mengabaikan alam dan Tuhan penciptanya, serta mengabaikan etika lingkungan. Adapun pengertian etika. Etika merupakan cabang filsafat yang berangkat dari nilai serta moral, khususnya terkait dengan tingkah laku manusia. Nah, menurut Bernays tahun 2002, dalam konteks yang terbatas dan sederhana, etika dapat dikatakan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat kebiasaan. Jadi, di sini etika itu adalah kaitannya dengan kebiasaan yang baik, tingkah laku yang baik, adat istiadat kebiasaan yang baik, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya adapun pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan suatu konsep yang penting untuk dipahami. Nah, karena etika lingkungan ini merupakan kajian baru yang membahas kaitannya antara ilmu filsafat dengan biologi, khususnya pada lingkungan. Jadi, ilmu filsafat di sini ini digunakan untuk berpikir secara mendalam terhadap berbagai aspek yang mencakup tentang kehidupan manusia yang berada di alam. Nah, sedangkan ilmu lingkungan di sini digunakan untuk mengetahui, memahami sistem kebumian dan keterkaitannya dengan kehidupan biotik dan juga kehidupan abiotik. Untuk poin selanjutnya, adapun 3 kelompok dalam etika lingkungan berdasarkan pendekatannya. Yang pertama ada the instrumental approach, merupakan pendekatan antroposentris yang memandang bahwa alam sebagai sains yang hanya memiliki nilai instrumental bagi umat manusia. Nah, untuk yang kedua, the axiological approach, memandang bahwa alam ini mempunyai nilainya sendiri dan manusia itu harus menyelamatkan serta melindungi nilai yang ada dalam setiap komponen alam tersebut. Yang ketiga, the anthropological approach, merupakan pendekatan yang utamanya berkaitan dengan identifikasi tentang keberadaan manusia atau cara seharusnya manusia ini bersikap atau berperilaku terhadap alam. Adapun teori-teori yang berkembang dalam etika lingkungan.
Yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ini merupakan pandangan bahwa lingkungan dan segala komponennya itu ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, etika ekologi dalam, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang. Nah, sehingga semua unsur tersebut ini mempunyai arti dan makna yang sama. Untuk yang ketiga ada paham ekologi sosial menurut pandangan ekofilosofis. Keterkaitan antara manusia dengan lingkungan ini sehingga membentuk satu jalinan atau hubungan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu lingkungan hidup menurut pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan ini memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Nah, dalam konsepsi Islam, manusia ini merupakan khalifah di muka bumi. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan, baik dan buruknya, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan dan alam. Nah, dari sini ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan oleh umat Islam keterkaitannya dengan etika lingkungan. Yang pertama, Rabbul Alamin. Nah, Islam ini mengajarkan bahwa Allah itu merupakan Tuhan seluruh makhluk hidup, bukan cuma Tuhan manusia saja. Gitu. Nah, untuk yang kedua, rahmatan lil alamin. Di sini, manusia itu diberikan amanah untuk mewujudkan segala perilaku dalam rangka kasih sayang terhadap alam. Ada 3 tahapan etika lingkungan dalam Islam. Menurut Muhammad Idris, ada 3 tahapan. Yang pertama, ada ta'abud. Nah, di sini maksudnya itu menjaga lingkungan. Adalah implementasi kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, yaitu ta'akuli. Maksudnya di sini perintah menjaga lingkungan. Dan yang ketiga ada takhaluk. Takhaluk ini maksudnya menjaga lingkungan harus dijadikan sebagai akhlak, dijadikan kebiasaan setiap orang. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Untuk yang pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip yang kelima yaitu prinsip tidak merugikan. Yang keenam yaitu prinsip keadilan. Yang ketujuh, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip integrasi moral. Sekian pembahasan materi tentang etika lingkungan. Adapun dalam pembuatan video ini, diharapkan penonton dan juga orang-orang di luar sana yang masih melakukan kerusakan lingkungan dapat segera melakukan tindakan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan kita, supaya lingkungan di sekitar kita menjadi lebih sehat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun materinya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.